Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Dede Nur Hasan, program studi bimbingan konseling kelas X4B. Di sini akan mempresentasikan materi tentang layanan konsultasi tugas mata kuliah konseling format khusus. Baik. Yang pertama di sini deskripsi umum mengenai pengertian layanan konsultasi. Menurut pendapat para ahli di sini, pendapat yang pertama menurut Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell 2011 halaman 55, yaitu menyatakan layanan konsultasi bisa disebut sebagai proses penjangkauan karena konselor berfungsi sebagai anggota tim membantu klien atau individu. Dan sini ada juga pengertian lain yang dapat saya simpulkan, yaitu layanan konsultasi mengandung pengertian adalah sebagai proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Jadi di sini adanya konselor itu membantu pihak ketiga melalui konsulti. Nah, ini akan saya jelaskan nanti di mengenai komponen-komponen. Dan sebelum itu di sini ada tujuan dilaksanakannya konsultasi, yaitu yang pertama di sini ada tujuan umum. Pertama, tujuan umum konsultasi ini atau KSI bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Sedangkan tujuan khususnya yaitu kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak ketiga itu. Sini fungsi pemahamannya ya. Jadi seorang konsulti itu nanti menjelaskan permasalahannya kepada konselor untuk diselesaikan gitu, tujuannya itu gitu. Nah, ini yang dihadapi oleh konselornya bukan hanya konselor dari pihak ketiga, tapi konsultinya ini yang mengkonsultasikan langsung kepada seorang konselornya. Itu tujuannya agar nanti adanya hubungan yang baik antara si konsulti ini dengan pihak ketiganya, sehingga tercapailah sebuah kemandirian dari layanan konsultasi ini. Nah, di sini komponen yang pertama dari layanan konsultasi ini ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya. Yang pertama di sini konselor. Jadi yang seperti saya jelaskan, konselor di sini adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Contoh misalkan guru BK di sekolah. Nah, yang kedua konsulti. Nah, apa itu tadi konsulti? Jadi konsulti itu adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahannya kepada pihak ketiga yang setidak-tidaknya atau sebagian menjadi tanggung jawabnya. Contoh misalkan orang tua siswa dari pihak ketiga tersebut. Nah, ini yang terakhir pihak ketiganya, yaitu pihak ketiga adalah individu atau individu-individu yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsultinya itu gitu. Nah, ini komponen-komponen yang terlibat ini ada 3 pihak orang ya, berarti dalam layanan konsultasi ini nanti yang masing-masing memiliki perannya.
Nah, selanjutnya di sini sebelum melakukan konsultasi ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama mengenai etika dasar konselingnya. Nah, di sini ada beberapa asas ya, yang pasti asas yang masih mendasar dalam konsultasi tersebut, yaitu asasnya maksudnya di sini kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil sendiri oleh klien ya. Di antaranya itu. Dan yang kedua di sini kemandirian. Di sini kemandirian yang pertama meliputi akses memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara positif dan dinamis. Tiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Nah, jadi di kemandirian ini itu memunculkan sikap agar si konsultinya ini bisa secara positif dan dinamis dapat mengarahkan ya dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiganya nanti gitu. Nah, sehingga tadi terwujud rasa untuk memandirikan diri sendiri yang terhadap si pihak ketiga tersebut gitu. Nah, di sini yang ketiga lagi asas-asas yang lain. Asas yang lain itu ada asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani itu memang bisa disesuaikan dengan keadaan lainnya yang memang mempengaruhi nanti proses terjadinya konsultasi tersebut. Oke, selanjutnya di sini mengenai pendekatan strategi dan teknik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan layanan konsultasi ini ya. Jadi di sini pertama pendekatan ada pihak kedua yaitu konsulti dan pihak ketiga individu yang mengalami masalah. Nah, ini pendekatannya dilakukan dengan mengembangkan WPKNS, yaitu mengembangkan wawasannya, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dari konsultinya itu dulu ya. Jadi di sini misalkan contohnya pihak konselornya yaitu guru BK, yang konsultinya ini adalah seorang orang tua siswanya, dan pihak ketiganya tentu siswanya. Jadi di sini melakukan pendekatannya yaitu membangun PKNS tadi ya, dari orang tuanya itu mengenai misalkan masalah kesulitan belajar ya. Nah, itu mengenai misalkan orang tuanya itu datang ke konselor untuk mengkonsultasikan nilai-nilai yang di bawah KKM ya, di bawah standar dari pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, ini bagaimana mungkin nanti diarahkan oleh konselornya, si konsultinya ini untuk dapat bisa juga membimbing si pihak ketiganya ini, siswanya ini ya. Jadi supaya memang meningkatkan lagi cara belajarnya gitu, mengatasi kesulitan belajar tersebut. Nah, ini yang kedua, strategi. Nah, di sini warna konseling berseorangan dalam layanan konsultasi, yaitu bahwa permasalahan yang timbul pada pihak ketiga justru dilatar belakangi kondisi WPKNS konsultif sendiri. Nah, misalkan tadi contoh yang tadi kesulitan belajar ya. Nah, itu bagaimana hubungan sendiri antara konsulti dengan pihak ketiganya ini, apakah baik-baik saja apa tidak. Bila mana memang terdapat hubungan yang tidak baik, biasanya juga mempengaruhi ya antara si konsulti dengan pihak ketiganya ini gitu, yang nantinya bukannya semangat lagi belajar, meningkatkan prestasinya, yang ada malah menanggapi konsultinya sendiri enggan gitu pihak ketiga. Makanya si konsultinya terlebih dahulu ini yang dimandirikan gitu ya, agar nantinya proses
perbaikan kesulitan belajarnya itu dapat diatasi gitu. Jadi dapat memahami pihak ketiganya sendiri ini oleh si pihak konsultinya gitu. Nah ini terus tekniknya. Yang ketiga ini teknik pertama ada teknik umum dan teknik khusus. Nah yang teknik umum ini yaitu sejumlah tindakan yang biasanya dilakukan oleh seorang konselor ya. Jadi antara mengatur tempat duduk, mengatur waktu pertemuan, itu biasanya dilakukan oleh konselornya ini mengenai teknik umumnya ini gitu terhadap konsultinya ya. Sedangkan teknik khususnya di sini yaitu dimaksudkan ya untuk mengubah tingkah laku. Nah ini khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami tadi ya, seperti kesulitan belajarnya itu. Nah ini teknik-teknik yang dilakukan banyak ya yang bisa dilakukan oleh seorang konsulti, yaitu peneguhan hasrat, misalkan ya pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu juga ada alih tangan kasus ya dari konsulti ini bila memang tidak sanggup lagi memberikan konseling terhadap pihak ketiganya ya nanti untuk memandirikannya gitu. Nah ini selanjutnya penguasaan teknik oleh konsulti. Nah ini perlu ya sehingga nanti konsultinya ini dapat membimbing pihak ketiganya ini gitu dari hasil konsultasi antara pihak konsulti dengan konselornya. Nah, ini yang pertama, konsulti dapat menampilkan diri sebagai pihak ketiga dengan penuh afeksi. Nah, yang kedua, menciptakan situasi yang kondusif bagi terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Ketiga, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga itu untuk berinteraksi secara efektif dengan konsulti. Nah, jadi yang pertama tadi ya udah pasti ya harus konsulti memberanikan diri dulu ya terhadap menghadapi si pihak ketiganya ini. Lalu tadi kedua bisa menciptakan situasi non kondusif, misalkan diajak ngobrol ketika siswanya itu pihak ketiganya itu sedang makan bersama keluarga lah gitu ya. Jadi orang tuanya itu berperan di situ menciptakan dulu situasinya yang enak untuk berbicara gitu mengenai masalah kesulitan belajar siswanya tersebut. Dan ketiga ini baru ya adanya interaksi gitu terhadap tadi sambil makan tadi gitu bersama orang tuanya itu, orang tuanya berinteraksi gitu menggali masalah apa sih yang menyebabkan pihak ketiganya itu mengalami kesulitan belajar. Nah ini selain itu konsulti juga harus memiliki keterampilan yang perlu dikuasai. Nah ini terhadap pihak ketiga ya, yaitu 3M, mengembangkan dan mendalami masalah. Selain itu pertanyaan terbuka. Nah selain itu juga nih ada pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, pemberian informasi, latihan sederhana, pemberian nasihat yang tepat, dan mengalih tangan pihak ketiga kepada konselor. Jadi itulah keterampilan juga biasanya ini yang dilakukan oleh seorang konselor kan kepada konseli ya, tapi konsultinya ini juga harus belajar dulu terlebih dahulu ini teknik-teknik tersebut, keterampilan tersebut kepada konselor agar nantinya bisa mengkonseling pihak ketiganya ini gitu. Tapi memang bila mana terlalu besar, cukup besar masalahnya, itu nanti bisa ya alih tangan kasus kepada konselornya langsung. Selanjutnya, nah strategi BMB3. Nah, apa itu BMB3? Yaitu di sini si konsultinya itu mengajak berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Nah, jadi harus konsultinya pun menguasai BMB3 ini ya. Jadi tidak serta-merta mengarahkan dan membimbing pihak ketiganya, tapi juga harus bisa ber-BMB3 terhadap pihak ketiga. Waktu dan tempat, nah ini biasanya dilaksanakan tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti dengan memperhatikan kenyamanan dan terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga itu ya. Contohnya bisa di ruang BK atau di rumah konsultinya ya. Jadi ini juga tetap yang mempertahankan atau
menjamin kerahasiaan dari apa yang dikonsultasikannya gitu permasalahannya. Nah, lanjut keterkaitan. Jadi keterkaitan sini yang pertama ada keterkaitan jenis layanan. Nah, ini bila konsultasinya ini berkelanjutan ya. Jadi di sini yang pertama bisa dilakukan aplikasi implementasi, kunjungan rumah, konseling dan konseling perorangan terhadap konsultinya itu ya. Jadi bisa ini kalau misalkan ini terjadi konsultasinya berkelanjutan ya. Dan bila keterkaitannya ini yang kedua ada kegiatan pendukungnya ya. Yang pertama tadi sama ada aplikasi implementasinya, himpunan data juga, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, atau alih tangan kasus. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini bisa terkait ya semuanya ya. Karena memang bila mana memang masalah pihak ketiga ini tidak dapat diselesaikan, ya pada akhirnya akan mengambil keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendukung tersebut ya. Jadi harus memang berdasarkan tadi aplikasi implementasi atau himpunan data dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir operasionalisasi layanan konsultasinya. Ya, jadi di sini akan bila mana memang melakukan konsultasi, ya, kita tetap ya sebagai konselor ini pertama melakukan perencanaan dan perorganisasian. Ya, ini biasanya sudah ada dalam satuan layanan ya. Pastinya itu juga mengkondisikan terhadap permasalahan nanti yang muncul terjadi setelah himpunan data yang kita peroleh ya dari perangkat manapun gitu. Nah, ini biasanya nanti di satuan layanan telah kita susun sebagaimana kebutuhan asesmen ya dari permasalahan pihak ketiganya itu atau siswa ya. Nah, ini lanjut yang kedua ya pelaksanaan. Pastinya tadi pelaksanaan itu yang pertama untuk memandirikan dulu si konsultinya ini gitu ya. Pihak keduanya itu ya seperti contoh tadi orang tuanya gitu. Agar orang tuanya ini sendiri memiliki keahlian keterampilan dalam membimbing pihak ketiganya. Nah, sehingga melalui media konsulti ini juga dapat nanti dibangun kemandirian dari pihak ketiganya ini gitu. Ini dalam pelaksanaannya. Nah, yang terakhir ini penilaian. Tentunya ya pastinya di sini ada 3 penilaian. Pertama penilaian segera atau LAISEG, penilaian jangka pendek LAIJAPEN, dan penilaian jangka panjang LAIJAPANG ya. Nah, ini penilaian-penilaian ini bisa dilakukan ya. Dan tadi yang kalau segera ya pastinya dari hasil konsultasinya ini apakah si konsultinya ini mengerti apa yang dibicarakan, yang dikonsultasikan kepada konselor dan mendapatkan solusinya apa tidak. Nah, sehingga dinilai lagi melalui penilaian jangka pendeknya gitu. Dalam misalkan jangka waktu 1 minggu ke depan gitu. Nah, si konsultinya ini alangkah baiknya bertemu kembali dengan konselor ya mengenai apa sih perkembangan setelah dikonsultasikannya masalah tersebut gitu. Apakah dalam 1 minggu ini mengalami perkembangan apa tidak terhadap pihak ketiganya tersebut. Dan penilaian jangka panjang tentunya setelah bisa dilihat dalam beberapa bulan dan minimal 1 semester ya. Jadi apakah tadi masalah kesulitan belajarnya itu dapat teratasi apa tidak, nilainya dalam pembagian rapot semester berikutnya sudah meningkat atau belum. Ini dari hasil pelayanan yang dilakukan selama jangka panjang tersebut 1 semester tersebut. Dan terakhir ada pelaporan, yaitu lapor ya, pelaporan program yang telah dilaksanakan oleh konselornya ini. Yang pasti semua dari dari mula perencanaan sampai pelaksanaan dan penilaian itu dilaporkan prosesnya, apakah siswanya yang pihak ketiga tersebut juga mengalami kemandirian atau tidak, dan konsultinya ini berhasil apa tidak dalam juga mencapai kemandirian serta membimbing pihak ketiganya tersebut. Baik, itu saja mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam penyampaian, dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.